sedikit saran ya untuk mendapatkan feed AdSense ini kan memang agak sedikit kalau untuk jam tayang, kalau misalkan targetnya memang nggak mau dimonetisasi, saya rasa bisa-bisa aja. Kalau jam tayang kita beli gitu kan, kita lewat jalur pintas. Bahkan di AdSense pun ada gitu kan, yang namanya Google Ad gitu kan. Jadi di situ itu kita bisa mempromosikan video kita. Dengan mempromosikan video kita, berarti otomatis kan video kita dipromosikan sama Google, dan di situ pun kita berbayar. Harus bayar gitu kan. Jadi sebenarnya kayak gini bang, kan banyak yang nyuruh, banyak yang nyariin, ayo cepet dong daftar AdSense biar tambah semangat dalam berkarya atau membuat video di YouTube-nya biar ada penghasilan, biar apa modal buat bikin konten gitu nggak ngambil rokok dari kantong sendiri katanya. Oh, saya bilang kayak gini kan kayak saya belum siap untuk sibuk atau belum konsisten dalam seminggu untuk nge-share 3 video atau 2 video. Itu yang saya pikirkan tuh, takut seperti yang dibilang saya tadi kan, katanya kalau 3 bulan nggak ada aktivitas AdSense katanya di ban. Dan rencana saya di awal tuh pengen lihat performa video dulu. Kalau performa video itu minimal satu video udah 1.000, insya Allah saya mau ngajuin. Rencananya kayak gitu bang. Sebenarnya kalau nge-YouTube itu gimana tujuan kita dari awal? Kalau tujuan kitanya dari awal kita pengen instan gitu kan, kita pengen cepat, itu bisa. Kalau memang tujuan kitanya istilahnya aku santai-santai aja gitu kan, ibaratnya mah anggap aja hobi upload video atau headshotting ataupun ngedit video, setelah itu ya kita publikasikan ke YouTube, ya itu nggak masalah. Ya, sebenarnya bang sih kalau niat pengennya cepat dapat penghasilan kan, soalnya kan kita kalau ini video itu tuh soalnya kan dari awal pertama tuh saya masuk YouTube tuh pertama emang mau ngejar hasil kan. Soalnya kan kerja di pabrik tuh, saya sekarang kerja di salah satu pabrik daerah Cibadak, penghasilan atau upah per bulannya itu menurut UMK kan sekitar 3, sekian, sedangkan kan ada situ saya kan dari UMK itu ngambil buat biaya sehari-hari, biaya kos plus buat makan saya dan ibu saya bekal kan. Nggak cukup sebenarnya, kalau dari sangat nggak cukup kalau buat biaya itu semua. Emang dari awal pengen cepet dapat penghasilan, tapi itu yang saya takutkan karena ada saya lihat live streaming di YouTube katanya kalau selama 3 bulan kita dapat AdSense, gak ada aktivitas AdSense, kita bakal di-ban. Dipilih itu. Enggak, sebenarnya gini Kang. Sebenarnya di masalah itu sih nggak terlalu begitu. Itu nggak ada sih aturan kayak begitu. Jadi sistemnya kayak gimana bang? Kalau kita udah dapat AdSense berapa bulan atau berapa minggu atau berapa bulan kita dapat AdSense? Sandi WP now. Kaleng WA kan. Takutnya gitu. Jadi saya pengen setelah kita mengajukan AdSense atau kita dapat AdSense berapa bulan kita bisa mulai penarikan? Ini kemarin aja ya. Jadi gini sebenarnya Kang, bukan masalah gitu. Kalau masalah AdSense mah gini. Kalau masalah AdSense ya, setahu saya yang pernah saya alami, misalkan kita kan udah monet nih. Tadi kan Akang bilang nggak ada aktivitas AdSense selama 3 bulan. Sebenarnya bukan gitu. Yang saya alami itu begini. Misalkan nih ya, kita upload video, udah upload video monet, sesudah monet kita kan dikasih target $10 untuk mengajukan PIN. Nah, selama kita mengajukan PIN, kalau misalkan dari hari pertama 1 bulan pertama tidak berhasil, PIN-nya itu tidak nyampe nih, bulan kedua PIN pun tidak nyampe, bulan ketiga pun tidak nyampe, berarti kan kita pengajuan udah 3 kali itu per 1 bulan minta PIN. Nah, PIN-nya itu tidak nyampe juga. Kalau misalkan kita di situ tidak ada aktivitas sama sekali, itu kemungkinan besar AdSense-nya mati, itu iklannya. Memang benar, tapi ada tapinya. Kalau misalkan PIN itu tidak nyampe, Akang bisa verifikasi PIN-nya lewat foto KTP langsung.
itu bisa langsung difoto KTP-nya atau paspornya atau SIM-nya tanpa harus menunggu PIN. Nah begitu nanti itu udah diverifikasi, nanti PIN pasti datang kalau kita mau nyari ke kantor pos atau dianterin sama petugas pos. Itu yang saya tahu untuk masalah PIN yang masalah AdSense. Nggak ada masalah. Nah nanti pertama dapat dolar dari pertama sampai kita verifikasi PIN itu sampai kita bisa gajian, nah dolar yang masuk ke channel kita atau ke AdSense kita diakumulasi, dihitung gitu semuanya dapat berapa bulan pertama misalkan $100, bulan kedua $50, bulan ketiga $50, berarti kita punya $200 kali aja kalau misalkan dolarnya 15.000 berapa gitu. Oh jadi untuk mendapatkan PIN itu AdSense atau pihak YouTube mengajukan ke kita harus punya $10 dulu. Iya, itu wajib mutlak. Punya $10. Jadi kita dikasih waktu selama 3 bulan untuk dapat $10 itu buat mendatangkan PIN ke kita. Bukan, justru sebelum kita mendatangkan PIN, kita itu harus sudah punya $10. Oh. Udah punya $10 baru kita minta PIN. Nah, di pertama kita minta PIN sampai PIN itu kekirim maksimalnya itu sekitar 3 bulan. 3 kali, kalau misalkan per 1 kali mintanya itu 1 bulan. Bulan kedua 1 bulan, bulan ketiga 1 bulan, berarti kan itu udah 3 bulan. Nah kalau di situ 3 bulan kita belum verifikasi PIN juga, suratnya belum datang, itu bisa pakai KTP, paspor ataupun SIM. Agak kurang mengerti nih Bang nih. Ini Jadi belum lagi nunggu PIN ini. oh, Tapi udah berapa? Hampir sebulan nanti. Sebulan. Belum. jadi kita ngajuin AdSense. Nah, udah kan ngajuin AdSense itu kita pakai data bla bla segala rupa, fotokopi sama KTP, alamat biodata kita sama nama rekening kan Bang? Iya nggak? Iya. Sama nama rekening. Nomor rekening belakangan. Oh belakangan. Terus abis itu kita mengajukan. Abis itu kan ada peninjauan selama berapa minggu? Peninjauan kalau misalkan sekarang sih nggak lama, 3 hari paling. Oh peninjauan 3 hari. Setelah peninjauan itu kan yang dimaksud atau kita dapat AdSense itu kita dapat surat PIN atau gimana? Belum. Targetnya kita mau monet dulu kan. Monet. Kalau mau monet dulu kita pengajuan. Pengajuan berarti dalam pengajuan itu kan yang dicek itu kan video kita itu original. 1, video kita itu tidak melanggar komunitas. 2, yang ketiga AdSense yang dikaitkannya itu tidak double AdSense. Oh iya. Misalkan akan punya 1 channel ya otomatis akan harus punya AdSense yang benar-benar real atau misalkan masih aktif. Nah itu misalkan ketiga syaratnya itu udah terpenuhi, berikut 1000 subscriber 4000 jam tayang, barulah channel akan dimonet. Nempel atau iklan. Nah begitu nempel iklan, akan kan harus verifikasi PIN. Nah syarat untuk mendapatkan PIN itu akan harus punya $10 dulu, baru pengajuan PIN. Nah dari pertama pengajuan PIN itu kurang lebih waktunya itu 3 bulan. Kalau misalkan di dalam 3 bulan itu 3 kali pengajuan, yang keempatnya akan di situ bisa langsung verifikasi pakai KTP tanpa harus nunggu PIN. Itu si PIN itu kan dikirimnya kita lewat kantor pos ya. Nah, jadi si PIN itu manfaatnya buat ke mengaitkan AdSense atau penghasilan dari YouTube. AdSense dari YouTube ke. Jadi gini Kang, kalau PIN itu gini, seolah-olah gini ya, kalau PIN itu misalkan kita udah diterima program YouTube ya. YouTube ya. Udah terima, berarti kita AdSense udah aktif, udah jalan. Nah di situ begitu kita punya duit di AdSense misalkan $10 ataupun $20 bahkan $1000, kalau tanpa PIN itu nggak bakalan bisa. Karena apa? Karena pihak YouTube pun pengen mengecek keabsahan apakah pemilik channel YouTube ini sah orangnya ini, ininya apa, ATM-nya ini misalkan, alamatnya di sini, nomor rekeningnya ini. Nah nanti di situ sesudah sinkron semua, barulah di situ dimasukkan PIN-nya. Jadi kalau sistem masukkan PIN kita ya yang secara manual kita sendiri kayak? Iya manual. Woi, Gimana eta? biasa ya. Oke. Oh gitu Bang. Oh yang kedua saya mau tanya itu channel yang dulu kenapa ditinggalin dari udah bilang ya jadi ada pelanggaran ya. Sistem pelanggarannya dari Klik invalid. Oh iya.
Oke guys, jadi itu guys pengalaman Bang Apip yang selama ini dan gue juga nggak bisa banyak untuk banyak kepoin atau tanya-tanya ya dengan kan gue udah ketemu orang itu malah pusing ya ada apa yang mau ditanyain. Jadi dia emang banyak dunia YouTuber atau ilmu dunia YouTubers kita dapatnya dari orang, cuman dari awal apa ya banyak yang gue udah yang mau gue tanyain dan sekarang udah dapat orangnya malah bingungan lah apa yang mau ditanyain. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Sekarang mungkin di belakang layar gue akan lebih banyak tanya lagi buat kalian yang stay thanks ya. Dan terima kasih Kalau banyak. pin mah banyak sih seperti ini nih contohnya surat ini apa? Oke, guys, kita akan lihat Ini lagi belajar kan? oh Gue lagi belajar. Belum ini belum. yang punya AdSense yang kita belajar yang udah punya AdSense, kita lihat contoh yang mau dia kasih ya. Jadi buat kalian stay terus nih kalau kalian AdSense penasaran. banyak. 1, 2, 3, ada 4. Wih, ini dari channel abang doang? Bukan, kan channelnya banyak. Oh, Channelnya tuh banyak. Jadi suratnya pinnya itu seperti ini. Nah nanti di dalamnya ada nomor. tapi bukan kertas bisa diambil, bukan? Nggak ada, cuma ini aja masukin nomor ini. Oh, Di dalam cuma amplop kosong jadi kasihnya. Seperti ini. nah kan si pin ini bang nantinya cara penggunaannya untuk dikaitkan sama rekening kita tuh gimana sih bang? Nanti ada di pemberitahuannya. Oh. Kita dikasih email. Oh, di email. Untuk verifikasi PIN tinggal masukin angka ini. Nah ini terus ntar si Nanti otomatis sendiri aktif. penghasilan dari AdSense itu langsung masuk ke Masuk ke bank. rekening kita. Oh, Kalau kita udah mencantumkan nomor rekening, udah verifikasi bank, uang udah langsung masuk ke kita. nah yang saya mau perjelas dalam pertanyaan lagi itu si pin AdSense $10 baru dapat pin. Maksudnya saya belum benar-benar belum mengerti maksudnya. Jadi gini, syarat kita untuk meminta PIN ke Google AdSense itu kita harus punya $10. Berarti sebelum pengajuan AdSense Kita harus punya $10. Setelah monet itu target kita harus mencapai $10 pertama. berapa? 3 bulan atau berapa? Bebas. Itu tergantung viewer di video kita. Ibaratnya mau contoh pahitnya ini mah ya, Nah. mau 3 bulan atau nyampe setahun gitu bebasnya gitu. Intinya kalau kita punya sudah $10 baru kita bisa mengajukan PIN PIN. buat memverifikasi Data diri. dan Dan nanti alamat. penghasilan dari AdSense biar bisa masuk ke akun rekening kita. Jadi Oh, syaratnya ngerti. untuk mendapatkan PIN ini, pengajuan PIN ini kita harus punya $10 dulu. Oh, jadi kalau $10 seumpama pertama. saya sekarang mengajukan AdSense dari sekarang, jadi bisa dibilang live streaming yang saya tonton di YouTube itu hoax dong. Katanya kalau selama 3 bulan kita udah mengajukan AdSense nggak ada aktivitas di AdSense kita bakal di ban. Bisa dibilang itu hoax dong. Sebenarnya bukan hoax, itu sebenarnya salah menarik kesimpulan. Jadi per 1 bulan itu kita, misalkan 1 bulan pertama nih kan keterangannya tunggu PIN AdSense Anda misalkan dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 4 minggu. Gitu kan. Nanti kalau misalkan udah 4 minggu berarti genap kan 1 bulan. Kita bisa meminta pengajuan lagi yang kedua kali. Kalau si $10 itu udah ada. Kalau $10 itu udah ada bahkan nambah. Bahkan Nah berarti nambah. kan 2 kali pengajuan. Yang ketiga kalinya kita pengajuan lagi misalkan nggak nyampe juga. Yang keempat kalinya Nggak nyampe juga tuh si nggak PIN itu nyampe nggak datang juga. ke kita. Nggak datang gitu. Kadang ini kan susah nih. Karena kan surat ini tuh nggak ada nomor resi. Kita mau melacak lokasi dia ada di mana tuh kita susah. Satu-satunya jalan kalau kita udah mendapatkan $10 udah minta PIN, kalau misalkan di dalam 1 bulan bahkan 2 bulan bolehlah kita sekali-sekali main ke kantor pos terdekat, kantor pos cabang ataupun kantor pos pusat yang ada di kota kita. Dicari aja, tanyain surat AdSense atas nama ini, misalkan untuk saya kan di sini Kalau atas namanya ada bang? ada di sini komplit. Oh, Ada jelas. Ini kan saya wilayahnya maksudnya ke daerah Ciawi. Paling saya langsung konsultasinya dengan kantor pos Ciawi. Ini abang waktu konsultasi AdSense ini dari pusat atau dari cabang? Saya langsung ke Ciawi. Kalau Ciawi mungkin cabang. Kalau Oh, pusatnya kalau Bogor di kota kan dekat Gunung Raya. Oh, betul dari cabang. Saya ngambil ke Ciawi. Kebetulan orang-orang kantor posnya saya kenal juga gitu. Nah buat teman-teman kebetulan ini dia diliput kayaknya dikit ya. Ini sedikit saran ya untuk mendapatkan PIN AdSense ini kan memang agak sedikit gampang-gampang susah nih apalagi sekarang. Jadi menurut aku abang butuh pengorbanan. Salah satunya apa?
Karena memang pin AdSense ini satu tidak pakai resi, kita keberadaannya tidak tahu ada di mana. Nah, ini aku kasih tips sedikit lah ya buat teman-teman berdasarkan pengalaman aku. Jadi gini, kalau misalkan kita udah pengajuan PIN di dalam 1 bulan misalkan tidak nyampe ke rumah juga, alangkah baiknya kita datangi kantor pos terdekat. Setelah kita datang ke kantor pos terdekat, kita tanya ke kantor posnya apakah ada surat AdSense buat nama kita ataupun channel kita, yang pasti dengan membawa KTP kita ya. Karena mereka pun pengen tahu keabsahan apakah kita itu benar pemilik surat ini atau bukan. Nah, kalau misalkan belum ada, saran yang keduanya, abang minta nomor telepon si pegawai kantor pos. Jadi tanpa harus capek abang datang bolak-balik ke kantor pos, cukup ke pegawainya aja. Nanti bilang aja, bang minta tolong kalau misalkan ada surat AdSense atas nama misalkan nama siapa gitu kan, tolong diamankan bang, nanti kita janjian ketemu di mana, nanti saya ganti uang bensin abang. Sebagai rasa ucapan terima kasih, ataupun aku kasih uang rokok lah buat abang sebagai rasa ucapan terima kasih udah mengamankan atau membantu mengirim surat AdSense ini gitu kan. Itu yang benar-benar sering saya lakukan dan alhamdulillah suratnya itu mendarat nyampe ke tangan. Ini udah ada 4 AdSense ya teman-teman ya, bukan hoax ya, 4 AdSense dari 4 channel yang berbeda. Kalau jadi 4 channel itu milik abang semua ya? Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau kepo channel saya seperti apa, kontennya seperti apa, silahkan ya, ada ya. Ada di Afif Hidayat. Nanti saya akan di bawah di deskripsi ya akan ada, dan bisa dibilang kalau kalian mau lebih simpel nanti akan di beranda saya akan ada mencantumkan channel, saya akan cantumkan channel atau mencantumkan channel Bang Apip ya di channel saya, karena kan di channel saya belum belum mengikuti channel satupun siapapun itu belum. Nanti insya Allah saya akan cantumkan di beranda saya channel Bang Apip buat kalian satu mau kepoin channel Bang Apip ke depannya. Kalau buat yang mau nanya-nanya juga, kebetulan di deskripsi nomor telepon saya ada. Nah itu dia mau guys, sharing mau apa boleh kontak aja, dengan senang hati pasti saya balas. Kalau misalkan mau tanya-tanya sedikit lah pengalaman ataupun ada masalah di kendaraan atau di apa, kebetulan konten saya kan berhubungan dengan konten otomotif, silakan teman-teman komen aja ya. Insyaallah Bang Apip bakal bantu kalian guys semua. Paling gitu aja kalau untuk seputar AdSense mah. Sip guys, buat kalian yang penasaran jangan lupa kepoin channel Bang Apip Hidayat guys, dan insya Allah nanti kalian bisa lihat di beranda The Channel, atau kalian bisa dilihat tentang, atau di beranda ada tentang, ada apa ya di situ kalian bisa lihat. Saya akan mengunggulkan channel Bang Apip, akan mengikuti channel Bang Apip ya, kalian lebih mudah untuk mencari Bang Apipnya guys. Jadi di video ini cukup sekian, dan gue juga nggak bisa nge-record lama-lama ya, karena kan mungkin ada kepribadian atau yang lebih dalam akan gue tanya ke Bang Apip, kan nggak bisa gue record semua juga. Thanks buat kalian yang udah setia dengan The Hair Channel, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di akhir video, karena kalau subscribe di awal itu spam guys, spam tidak diperbolehkan oleh YouTube. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.